Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah 'azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suaranya jelas. Suaranya jelas? Ya. Saya harus tanya jelas suaranya atau tidak karena di sini saya berjuang melawan suara hujan. Ya. Tapi saya berharap suara saya bisa didengarkan dengan jelas. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini menjadi hujan yang membawa manfaat dalam kehidupan kita. Bukan hanya membawa manfaat dalam kehidupan kita secara materi, tetapi juga membawa manfaat untuk kehidupan kita secara maknawiyah atau secara ruhiyah. Dan tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa meskipun hujan bagi sebagian orang menjadi salah satu alasan utama untuk tetap tinggal di rumah dan tidak keluar meninggalkan rumah untuk melakukan kebaikan, tetapi alhamdulillah bagi kita yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, hujan ternyata tidak menjadi alasan dan tidak menjadi penghalang bagi kita semua untuk hadir di majelis ini, untuk sama-sama duduk di majelis ini, di majelis yang kita harapkan menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita orang-orang yang hadir di majelis ini menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan berkah itu adalah, ya, kata berkah itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-barakah, yang maknanya adalah apa? Ziyadatul khair wa numuhu. Jadi berkah itu artinya bertambahnya dan bertumbuhnya kebaikan pada sesuatu yang diberkahi. Jadi kalau dikatakan bahwa Mekah itu tanah yang diberkahi, maka itu artinya kebaikan yang ada di sana itu terus bertambah dan bertumbuh. Kalau dikatakan waktu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kebaikan yang kita lakukan pada waktu itu akan terus bertumbuh dan bertambah. Dan kalau kita menjadi manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya kita menjadi manusia yang kebaikannya selalu bertambah dan selalu bertumbuh. Dan itulah harapan kita, ya, di masa kehidupan kita di dunia yang
sangat singkat ini, ya, kita tidak diberikan waktu yang terlalu lama oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya, kita hanya diberikan waktu yang sangat-sangat pendek. Kalau dibandingkan usianya Nabi Nuh, ya, usia kita atau usia rata-rata umat Nabi Muhammad SAW itu tidak ada apa-apanya. Ya, usianya Nabi Nuh itu kita semua sudah tahu berapa? 1000 tahun dikurangi 50, 950 tahun. Tapi kita umat Muhammad SAW hanya diberi jatah sekitar 60 sampai 70 tahun. Tapi 60-70 tahun itulah kesempatan kita untuk menjadi manusia yang diberkahi. Kesempatan kita untuk menjadi manusia yang kebaikan yang kita lakukan itu bertambah dan bertumbuh. Sehingga pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan, ya, tempat yang terbaik dan terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, ya, saya ingin menyampaikan satu tema yang sudah disampaikan tadi oleh moderator, yaitu tema yang berjudul 10 menit ke surga. Ya, apa maksudnya 10 menit ke surga itu? 10 menit ke surga itu maksudnya adalah bahwa dalam perjalanan kehidupan kita 24 jam dalam satu hari ini, kadang-kadang kita hanya butuh menyisihkan waktu sedikit untuk bisa merasakan nikmat Allah yang bernama surga di akhirat itu. Kata 10 menit, ya, itu sengaja saya pilih untuk mewakili jumlah waktu yang sangat pendek. Apa artinya 10 menit untuk kita? Apa artinya 10 menit untuk kita? Ya. Kalau kita disuruh bersiap-siap, ya, untuk berangkat ke satu tempat, ya, kita diberitahu waktumu hanya 10 menit. Apa kesan kita dengan waktu 10 menit itu? Pendek sekali. Ya. Tolong buatkan saya nasi goreng tapi waktunya 10 menit. Tolong buatkan saya coto tapi waktunya 10 menit. Apa kesannya 10 menit itu? Tolong, ya, misalnya di sini ada santri-santri takfir, hafalkan satu halaman ini, waktunya hanya 10 menit. Ya. Yang anak-anak saja, ya, sudah mulai sakit kepala, apalagi orang tua disuruh menghafal satu halaman dalam waktu yang 10 menit. 10 menit ini adalah episode waktu yang bagi kebanyakan kita, atau bahkan bagi semua kita, itu menjadi waktu yang seringkali tidak ada nilainya, ya. Sehingga kadang-kadang kita mengatakan 10 menit ji. Nah, itu kata ji, ya, bagi kita itu menunjukkan bahwa bagi kita 10 menit itu tidak ada nilainya, ya. Kan beda dengan 10 jam, ya. Misalnya ada orang bilang, saya kalau mandi saya butuh waktu 10 jam. Apa respon kita? Yang kita mengatakan dededeh, gitu ya. Kalau bahasa kita di sini, ya. Tapi kalau dia mengatakan 10 menit, saya hanya butuh waktu 10 menit. Hanya butuh waktu 10 menit, itu menunjukkan bahwa 10 menit itu sangat pendek, sangat singkat. Dan karena 10 menit itu sangat pendek menurut kita, sangat singkat menurut kita, sehingga kita seringkali meremehkan waktu yang 10 menit itu. Padahal waktu yang 10 menit yang kita remehkan itu sesungguhnya bisa kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang nanti di akhirat boleh jadi
itu menyebabkan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Itulah makna, itulah maksud dari judul ya, kajian dan bahasan kita pada sore hari ini, 10 menit ke surga. Beberapa banyak hal yang kita remehkan ya, waktu, harta ya, yang bagi kita nilainya kecil, tapi mungkin itulah yang justru di akhirat nanti menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada suatu ketika Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ya, Imam Ahmad ini ya, bagi yang belum kenal, beliau adalah salah seorang ya, ulama besar ya. Kalau kita pernah baca, di dalam Islam itu ada 4 madhab fikih namanya. Ada namanya madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ini yang banyak di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Kemudian yang keempat itu madhab Hambali. Madhab Hambali ini itu dinisbatkan atau disandarkan kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ini seorang ulama besar ya. Jadi dia pernah ditanya, "Wahai Imam, kalau ada orang menghafalkan 10.000 hadis ya, kalau ada orang yang bisa menghafal 10.000 hadis, apakah dia sudah bisa dianggap sebagai ulama?" Siapa di sini yang hafal 10.000 hadis? Ya. Sudah ada? Tidak ada yang hafal 10.000 hadis? 5.000 hadis? Tidak ada. 40 hadis? Mungkin ada kalau 40 hadis, ya, arba'in. Ya, tapi ini orang bertanya kepada Imam Ahmad, kalau ada orang menghafal 10.000 hadis, apa dia sudah bisa dianggap sebagai ulama hadis? Imam Ahmad mengatakan belum bisa dianggap ulama hadis. Kalau dia hafal 20.000 hadis, apa dia sudah bisa dianggap sebagai ulama hadis? Ya. Profesor hadis saja di Indonesia ini belum tentu hafal 100 hadis. Itu sudah profesor hadis. Ya. Nah ini ditanya lagi, kalau hafal 20.000 hadis, kalau ada orang bisa hafal 20.000 hadis, apa dia bisa dianggap sebagai ulama hadis? Imam Ahmad mengatakan belum. Kemudian ditanya lagi, kalau dia bisa menghafal 30.000 hadis, apa sudah bisa dianggap ulama hadis? Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, kalau begitu dia baru tahu sedikit tentang hadis. Jadi orang menghafal 30.000 hadis, itu bagi Imam Ahmad dia dianggap apa? Dia baru tahu sedikit tentang hadis. Ya. Jadi Imam Ahmad itu mungkin dia seperti Imam Bukhari yang menghafal 1 juta hadis. Jadi 1 juta hadis itu yang dihafalkan bukan hanya hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu juga dihafalkan. Jadi hadis dhaif dan hadis palsu itu dihafalkan oleh para ulama hadis. Supaya apa? Karena tugas mereka menjaga umat ini supaya tidak tertipu dengan hadis-hadis yang palsu. Jadi mereka hafalkan. Kita boro-boro yang dhaif, yang sahih saja tidak habis-habis. Tapi bukan itu ceritanya. Yang saya mau ceritakan di sini bahwa Imam Ahmad ini dengan keluasan ilmunya ini, diceritakan pada satu waktu beliau berjalan dengan beberapa orang muridnya. Kemudian di jalan itu beliau melihat ada tangkai pohon yang berduri. Kemudian dengan segera beliau cepat-cepat jalan ke arah tangkai pohon itu, kemudian dia singkirkan. Ya, ingat apa hadisnya? Ya, iman itu lebih dari 60 cabang. Yang paling tingginya adalah la ilaha illallah
Yang paling rendahnya apa? Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan orang banyak. Jadi jangan dianggap remeh itu buang paku di jalan itu bagian dari iman. Membuang duri di jalan itu bagian dari iman. Membuang beling di jalan itu bagian dari iman. Maka Imam Ahmad cepat-cepat ke situ dan mengambil itu. Melihat apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad, murid-muridnya mengatakan, "Wahai Imam, seharusnya cukup kami yang melakukan itu." Ya kira-kira sama kalau kita begitu jalan dengan ustadz kita begitu ya. Sebelum ustadz kita pergi mengambil duri itu, kita akan, dosa ustadz, dosa, biar saya saja yang ambil. Nah kira-kira begitulah respon atau reaksi muridnya Imam Ahmad itu. Jadi dia mengatakan kepada gurunya, "Wahai Imam, harusnya tidak usah Anda yang pergi mengambil atau membuang duri itu, cukup kami saja." Apa jawab Imam Ahmad? Nah ini perhatikan jawaban Imam Ahmad ini. Beliau mengatakan, boleh jadi amalan inilah yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan ibadah saya yang begitu banyak, bukan ilmu saya yang begitu luas, tapi mungkin yang menjadi sebab saya masuk ke dalam surga itu justru amalan yang kecil ini. Kan kita tidak tahu. Kita banyak sholat, kita banyak puasa, kita banyak belajar, kita banyak membaca Quran, mungkin pada saat ditimbang di akhirat, ditimbang itu amal kebaikan kita dengan dosa kita, ternyata apa? Apa bahasa akuntansinya itu? Balance. Iya, apa itu? 50-50, ya, kedudukan sama, ya, 0-0. Coba bayangkan, Bapak dan Ibu sekalian, bayangkan, dan saya mengatakan bayangkan itu karena apa? Bisa jadi itu terjadi nanti di akhirat, pada saat kita dihisab pada hari kiamat. Meskipun kita ini ustadz, ya, meskipun orang waktu di dunia memanggil kita ini dai sejuta umat, ya, kalau mengisi pengajian ribuan yang hadir, tapi bisa jadi di akhirat begitu dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, balance sama, timbangannya sama. Kira-kira kalau kita mengalami itu, apa yang paling kita harapkan pada saat itu? Pada saat itu kita berharap, cobanya dulu di dunia, saya sempat sedekah biar 100 rupiah, ini bisa berubah ini timbangan ini, ya kan? Tiba-tiba dalam posisi begitu, kan yang penting berubah sedikit, ya. Tidak sama. Coba bayangkan pada saat kita mengalami itu pada hari kiamat, tiba-tiba datang pahala apa? Pahalanya kita membuang paku, membuang beling, membuang duri di jalan yang kita sendiri sudah lupa tanggal berapa, jam berapa terjadi itu. Tiba-tiba datang memberatkan amalan timbangan. Maka betullah pesan Nabi SAW kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Jangan pernah remehkan. Kadang-kadang kita menganggap, oh ini amalan andalan saya ini. Kenapa? Karena modal kita untuk melakukan itu besar. Misalnya, kita pernah bangun masjid. Kita menganggap inilah amalan yang andalan saya nanti di akhirat. Ternyata di akhirat bukan itu. Bisa jadi. Nah, bukan berarti kalau saya mengatakan begini, jangan difahami bahwa kalau begitu tidak usah besar-besar yang saya bikin. Tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi yang ingin saya garis bawahi Bapak dan Ibu sekalian di sini, bahwa lakukanlah kebaikan sebanyak mungkin, karena kita tidak tahu dengan kebaikan yang mana kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam surga. Maka itu Nabi katakan seperti itu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan itu walaupun sekecil.
Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Buktikan, tunjukkan rasa takut kalian kepada neraka. Buktikan dan tunjukkan bahwa kalian berusaha melindungi, karena takwa itu berasal dari kata wiqayah, ya, perlindungan. Buktikan bahwa kalian ingin melindungi diri kalian dari neraka, meskipun itu dengan bersedekah, yang sedekah itu nilainya sepotong kurma. Apa nilainya sepotong kurma itu? Ya. Kalau ada orang makan kurma, kemudian dia bagi dua, dia tawarkan kepada kita, belum tentu kita mau makan. Ya, kalau pengalaman kami dulu di Saudi itu biasa saja itu seperti itu. Tapi di Indonesia itu saya lihat orang gelek-gelek itu kalau seperti itu, apalagi kalau sudah digigit. Belum tentu kita mau. Artinya menunjukkan bahwa sepotong kurma itu begitu diremehkannya. Padahal apa? Nabi bilang, tunjukkan bahwa kalian takut kepada neraka meskipun hanya bisa sedekah dengan sepotong biji kurma. Nah, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak hal-hal kecil dalam keseharian kita yang kita remehkan, tetapi boleh jadi itu bisa menjadi sebab kita selamat di kehidupan akhirat kita. Kan itu ada seorang ulama hadis, saya ingat ada seorang ulama hadis yang meskipun dia sudah menjadi seorang ulama besar, ya, artinya kalau zaman dulu itu disebut ulama itu artinya kalau namanya hafalan Quran itu sudah lewat, ya. Artinya tidak usah ditanya lagi kalau ada ulama hafal Quran, tidak usah, pasti hafal itu. Ya, hadis apalagi, ya. Tapi ada ulama ini yang sudah ulama besar tapi tidak pernah berhenti datang ke majelis ilmu, selalu datang, selalu hadir. Ketemu lagi ulama, menimba ilmu, belajar lagi. Sampai akhirnya muridnya mengatakan, "Wahai imam, sampai kapan Anda seperti ini? Anda ini sudah ulama besar, tapi Anda terus sampai kapan Anda seperti ini?" Apa jawabannya? Ini jawabannya yang menurut saya sangat luar biasa. Ulama ini mengatakan, boleh jadi kalimat yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga Allah sampai saat ini belum saya temukan. Jadi semangatnya untuk itu, karena dia ingin terus mengumpul kebaikan. Kita tidak tahu dengan kebaikan mana kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Ra'd, ya, di dalam ayat ke-18 dan ke-47, di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang atau kondisi dan keadaan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya. Kita baca saja ayat yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ah laftadaw bihi min su'il 'adzabi yaumal qiyamah wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Ayat ini menurut saya ayat yang sangat mengerikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan mengatakan, walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an. Seandainya orang-orang zalim, ya, orang zalim itu memiliki kekayaan yang banyaknya itu sebanyak bumi dan isinya, ya, bumi dan seisinya. Siapa manusia terkaya sekarang di dunia? Siapa? Ada yang tahu? Saya juga tidak tahu, makanya saya tanya.
Siapa manusia terkaya? Awandi? Awandi? Tahu? Bill Gates ya? Ya anggaplah Bill Gates begitu ya, anggap. Berapa kekayaannya? Berapa kekayaannya? Ya? 1 triliun dolar. Ya, anggaplah 1 triliun dolar. Tapi kan bukan dunia dan seisinya. Bukan dunia dan seisinya. Artinya, saya belum pernah baca daftar orang terkaya di dunia, kemudian di sampingnya ditulis, misalnya katakanlah saya, gitu ya, Muhammad Ihsan, ya nomor 1 manusia terkaya di dunia. Kemudian daftar kekayaannya tertulis di samping dunia dan seisinya. Ada? Pernah kita baca begitu? Tidak ada. Sepanjang sejarah manusia, ya nama manusia yang terkaya yang pernah dicatat, yang dicatat di dalam Al-Quran, yang diabadikan dalam Quran itu siapa? Qarun. Ada juga Qarun itu manusia kaya tapi celaka. Ada juga manusia kaya tapi Rasul, yaitu Nabi Sulaiman. Tapi sekaya-kayanya Nabi Sulaiman maupun Qarun, mereka berdua tidak memiliki kekayaan yang jumlahnya sama dengan bumi dan seisinya. Nah, mungkin saya sudah pernah sampaikan di sini. Kalau ada orang dikatakan dia punya kekayaan seluas bumi dan seisinya, itu artinya apa? Artinya benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Australia, benua Afrika, itu semua sertifikatnya tercatat atas nama dia di pertanahan. Jadi kalau kita mau cek di pertanahan, siapa yang punya itu benua Australia, ya inilah manusia terkaya ini. Laut Atlantik, Laut Pasifik, Laut Hindia, semua kalau dicek siapa yang punya, dia yang punya. Itu manusia yang kalau dibilang dia punya kekayaan yang sebanyak bumi dan seisinya, itu seperti itu. Termasuk isinya. Jadi Freeport apa semua dia yang punya. Ya, isinya, minyak-minyaknya apa semua dia yang punya. Itu artinya dia manusia yang mempunyai kekayaan sebanyak bumi dan isinya. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau anna lil ladzina zalamu, seandainya orang-orang zalim itu di akhirat mempunyai kekayaan yang apa? Ma fil ardi jami'a, apa yang ada di semua isi bumi ini, dia semua punya. Bahkan bukan hanya itu, wa mithlahu ma'ahu, bahkan 2 kali lipatnya bumi ini dia punya. Seandainya orang-orang zalim nanti di akhirat punya kekayaan seperti itu, apa yang akan mereka lakukan? Laftadau bihi, mereka akan tebus diri mereka di akhirat nanti itu dengan kekayaan yang jumlahnya berapa? 2 kali lipat bumi dan isinya ini. Mereka akan tebus diri mereka di akhirat. Kenapa? Min su'il azabi yaumal qiyamah, karena begitu beratnya, begitu mengerikannya siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir. Di dunia ini kan kita sering baca, kita sering dengar ustadz katakan siksa neraka jahanam. Bagi kita, oh iya, menakutkan itu, api disiksa. Tapi karena kita belum lihat, ya, kita hanya bisa mengatakan iya ngeri memang, tapi ya. Artinya rasa ngeri dan takut kita itu belum cukup untuk menghalangi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita lihat nanti, waliyadzubillah, bukan kita ya, begitu orang lain nanti lihat itu siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, baru dia tahu, oh begini paling. Cobaannya saya tahu begini. Saya sholat 24 jam. Saya puasa sepanjang hari. Saya tahajud sepanjang malam. Coba bayangkan, bagaimana bisa orang-orang zalim yang dahulu ketika hidup di dunia, jangankan seluruh hartanya, 2,5% saja untuk zakat belum tentu dia mau keluarkan. Tapi kenapa tiba-tiba di akhirat, seandainya dia punya kekayaan yang sebanyak bumi dan isinya ini, dia mau
berikan semuanya untuk menebus dirinya. Kenapa itu? Di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Karena pada hari itu menjadi tampak jelas bagi mereka apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak pernah mereka sangka-sangka sama sekali. Jadi silahkan bayangkan tentang api neraka, bayangkan api yang paling menakutkan. Nah, ingat, api yang sesungguhnya jauh lebih hebat daripada yang bisa kita bayangkan. Ya. Silahkan bayangkan kengerian apapun tentang siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tapi sengeri-ngerinya yang bisa kita bayangkan, artinya sudah pol. Kita bisa bayangkan hanya sampai begitu saja ngeri, level ngeri yang bisa kita bayangkan, maka ketahuilah di akhirat itu lebih lagi daripada yang bisa kita bayangkan. Dan tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir tidak dapat coupling di dalam neraka. Ya, neraka itu luas, ya. Yang menariknya saja neraka itu, kata Nabi SAW, yu'ta bi jahannam yauma idzin, pada hari itu akan ditarik neraka jahanam dengan menggunakan 70.000 tali yang menariknya. 70.000 tali untuk menarik jahanam itu. Dan pada setiap tali itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi jumlah malaikat yang menariknya itu 70.000 dikali 70.000. Berapa? Hitung di rumah. Ya, itu sendiri. Nah, pasti itu menunjukkan begitu besar. Nah, karena itu saya sering mengatakan, ya, kita sebenarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang Allah minta dari kita di dunia ini bukan tidak semua yang kita miliki. Seandainya pun kita punya kekayaan yang seluas bumi dan seisinya itu, Allah tidak meminta kita untuk serahkan semuanya, tidak. Sekurang-kurangnya hanya 2,5%. Makanya di dalam hadis qudsi, ya, di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW pernah menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya, dengan pertanyaan yang sama dengan ayat ini kepada orang-orang kafir, seandainya kalian memiliki kekayaan dunia dan seisinya, apakah kalian akan menyerahkan itu supaya kalian bisa diselamatkan dari siksa ini? Orang-orang kafir mengatakan, tentu ya Allah. Tapi Allah mengatakan apa? Dulu sewaktu kalian hidup di dunia, yang aku minta dari kalian tidak sebanyak ini, yang aku minta hanya sedikit. Ya, saya sering mengilustrasikan itu dengan zakat. Zakat hanya 2,5% yang Allah minta. Salat, berapa kali kita diwajibkan Allah salat dalam sehari semalam? Hanya 5 kali. Ya, hanya 5 kali dari 50 kali yang nyaris diwajibkan untuk kita. Nyaris diwajibkan untuk kita. Ya, saya biasa bilang, kalau 50 kali diwajibkan itu salat, berarti kalau 50 dibagi 24 jam, kira-kira setiap setengah jam salat. Ya, setiap setengah jam kurang lebih kita harus sholat. Jadi baru kita pulang sholat subuh, pulang ke rumah, baru mau minum kopi, azan lagi. Ya, selesai sholat, pulang lagi, baru mau mandi pergi, azan lagi. Bayangkan kalau 50 kali itu sholat dalam satu hari itu. Tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah cuma wajibkan 5 kali dalam sehari. Diwajibkan 5 kali dalam sehari itu artinya apa? Kita masih bisa tidur dengan nyenyak. Kita masih bisa bermain-main dengan anak istri kita. Kita masih bisa cari uang. Kita masih bisa melakukan banyak hal. Tapi yang 5 kali ini pun banyak dilalaikan orang. Banyak dilalaikan orang. Ya, itulah yang saya katakan tadi dalam khutbah Jumat. Bahkan ada orang yang sholatnya bukan 5 kali sehari, tapi 2 kali setahun. Ya.
2 kali setahun, ya. Salat apa itu? Dua-duanya bukan salat wajib lagi, salat sunat. Idul Fitri dengan Idul Adha. Ya. Artinya pendapat yang kuat, meskipun ada sebagian ulama berpandangan salat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya wajib, ya. Tapi yang umumnya ulama mengatakan sunnah. Jadi yang sunnah dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Nah, karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah motivasinya mengapa kita perlu lebih mencermati waktu-waktu kita. Sekali lagi, banyak waktu-waktu yang sebenarnya durasinya sangat pendek, tetapi seharusnya bisa kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan. Dan dalam hal ini, durasi waktu yang pendek ini diwakili oleh 10 menit. Apa yang bisa kita lakukan dalam 10 menit? Dan ternyata bahwa ketika kita memaksimalkan 10 menit itu bisa menjadi jalan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah apa? Adwamuha, yang berkelanjutan, yang berketerusan, ya, yang konsisten dikerjakan, wa in qalla, meskipun sedikit, ya. Meskipun apa? Sedikit. Jadi bukan banyaknya, yang penting dia apa? Continue. Ya, di sini saya kutip perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya, bahwa hadis ini, ya, hadis tadi yang kita bacakan itu mengandung motivasi, ya, alal mudawamati alal amal wa in kanat qalilah. Jadi hadis ini memotivasi kita untuk konsisten melakukan suatu amalan meskipun dia sedikit. Karena qalilatud daim khairun min katsirin yanqati, kata Imam Nawawi. Sedikit tapi berkelanjutan itu lebih baik daripada yang banyak tetapi kemudian akhirnya apa? Terputus. Ya. Nah, kenapa yang sedikit tapi berkelanjutan itu lebih baik daripada yang banyak? Ya. Karena di sini yang penting, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, setiap hari itu kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Jadi meskipun sedikit, tetapi tidak ada hari yang terlewatkan tanpa apa? Tanpa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi jangan jangan istilahnya karena semangatnya terlalu full, kemudian ya hari ini dia pol-polan, ya, melakukan ibadah, ini semua dikerja, besoknya apa? Besoknya teler, ya. Besoknya tidak bisa bangun, ya. Jadi Islam itu adalah agama yang mudah, ya. Islam itu agama yang mudah. Nah, salah satu bentuk kemudahan Islam itu adalah seperti ini. Maka ketika ada sahabat Nabi SAW yang ingin apa? Yang ingin puasa setiap hari, dilarang oleh Nabi SAW. Ketika ada yang ingin sholat sepanjang malam, ya, bayangkan sholat sepanjang malam, itu juga dilarang oleh Nabi SAW. Ya, termasuk ketika ada yang apa? Yang mengatakan saya tidak mau menikah, ya, ingin fokus ibadah, itu juga dilarang oleh Nabi SAW. Karena Islam itu agama yang manusiawi. Ya, manusia itu butuh istirahat. Manusia itu punya rasa kecenderungan kepada lawan jenis, dan semua itu difasilitasi oleh Islam. Ya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, salah satu hikmahnya kenapa ada itu waktu-waktu yang kita dilarang untuk mengerjakan sholat. Ada waktu-waktu yang dilarang orang mengerjakan apa? Sholat. Ya, ketika apa? Matahari sedang terbit, ketika matahari berada di mana?
tengah, dan ba'da asar. Itu waktu terlarang untuk mengerjakan sholat. Apa hikmahnya? Kenapa kita dilarang sholat? Nah saya lagi semangat ini mau sholat ini. Kenapa dilarang? Ya. Hikmahnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah supaya orang-orang yang tekun mengerjakan sholat bisa istirahat dulu, berhenti dulu sebentar, mengumpulkan tenaga, mengumpulkan semangat, ya, menghilangkan kebosanan, kejemuan. Nah, kalau kita yang jarang, artinya kalau kita yang sholatnya pas-pasan, maksudnya sholatnya pas-pasan itu sholat 5 waktu, mungkin kita tidak terbayangkan hikmahnya itu. Tapi para ulama, ya, para ahli ibadah, ya, seperti Imam Ahmad yang tadi kita ceritakan itu sholat sunnatnya sehari itu bisa 200 rakaat. Coba, bisa 200 rakaat itu sholat sunat. Nah, kalau orang sholat sunat 200 rakaat sholat terus tidak ada istirahatnya, nah, pasti capek dan bisa bosan. Ya, kadang-kadang orang kalau bosan itu apa ya istilahnya, kalau orang kita biasa bilang nalajui, ya, sudah ya enek, ya artinya sudah saya tidak mau kerja lagi itu, ya capek saya kerja itu. Nah itu makanya kalau kita semangat sekali melakukan sesuatu, diaturlah semangat itu supaya jangan seperti itu. Baik, waktu saya sampai 5:30. Ya, ini sudah jam 5. Madza taf'alu fi 10 daqaiq? Apa yang bisa kita lakukan dalam 10 menit itu supaya bisa kita mendapatkan nikmat surga di kehidupan akhirat, ya. Penjelasan ini saya dapat dari sebuah buku kecil, sebenarnya nanti bisa dicari bukunya. Ya, judul asli buku itu Madza taf'alu fi 10 daqaiq? Apa yang bisa Anda lakukan dalam 10 menit untuk bisa mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama yang disebutkan di dalam buku tersebut adalah salatul duha. Salat duha. Tidak usah dijawab saja dalam hati. Siapa yang sudah salat duha hari ini? Ya, salat duha ini salah satu keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Jadi ketika pagi hari terbit itu sebenarnya kata Nabi sallam, setiap ruas tulang kita ini ya ada semacam kewajiban untuk bersedekah. Ada semacam kewajiban untuk apa? Bersedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqah, maka Nabi SAW katakan setiap ucapan tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap ucapan la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap ucapan Allahu akbar itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, setiap kita mengajak orang melakukan kebaikan itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, kalau kita mengingatkan orang supaya tidak melakukan kemungkaran itu juga adalah sedekah. Lalu Nabi tutup hadis itu dengan mengatakan wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Kalau kita mau melakukan satu amalan yang bisa mengcover, ya, menutupi, ya, mendapatkan semua pahala yang disebutkan dalam awal hadis tadi itu, Nabi mengatakan wa yujzi'u min dzalik, ya, kita bisa melakukan apa untuk mendapatkan semua kebaikan itu, kita bisa melakukan apa? Rak'atani, 2 rakaat, salat 2 rakaat yang kita lakukan pada waktu duha. Jadi salat duha ini, ya, disebutkan oleh Nabi SAW sebagai salatul awwabin, salatnya orang-orang yang bertaubat, ya, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa jam yang dibutuhkan untuk salat duha 2 rakaat?
Ya? Berapa jam? Hah? Tidak sampai 1 jam berarti. Ya. 10 menit, kurang lebih 10 menit tergantung kecepatan. Ya. Tergantung kecepatan. Ya. Kalau lari 100, ya mungkin 1 menit bisa selesai. Artinya 10 menit itu sudah khusyuk. Ya, sudah khusyuk insyaallah. Hanya 10 menit. Tapi siapa yang mau kerja? Atau siapa yang sudah konsisten mengerjakan itu setiap hari? 10 menit, sediakan 10 menit. Bagi yang PNS bisa kerjakan itu di kantor, ya, di sela-sela. Saya kira bos tidak akan marah kalau kita laci sedikit untuk sholat duha, kecuali kalau kita laci ke mall. Nah, di Makassar itu saya lihat banyak yang jam kerja pergi ke mall. Ya. Ya. Yang penjual di pasar, ya, apalagi penjual pedagang itu bos bagi dirinya sendiri. Ya, terserah dia kapan mau keluar. Ya. Ya, susah mengerjakan sholat 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat itu susah. Saya kira tidak susah. Semua kita di sini sepakat bahwa itu tidak susah. Tapi seperti cerita yang saya pernah angkat di sini, ya, musyawarah tikus gitu ya, mungkin masih ingat, ya, ya, ketika sejumlah tikus bermusyawarah untuk mencari solusi bagaimana menghadapi kucing yang selalu tiba-tiba muncul kalau mereka mau curi makanan. Ya, ketika mereka musyawarah, akhirnya disepakati bahwa solusinya adalah menggantungkan lonceng di leher kucing. Supaya apa? Supaya kalau kucing datang, kita dengar, kita langsung lari. Semua sepakat, itu ide yang bagus. Sekarang siapa yang mau pasang? Siapa yang mau pasang di lehernya kucing? Saya tidak mau. Jadi semua sepakat itu bagus, tapi siapa yang mau kerja? Nah, itulah masalahnya. Ya, itu penyakit kita. Yang kedua, penyakit kita apa? Mungkin pulang pengajian ini ada semangat sedikit untuk sholat duha, ya, kemudian mengatakan insyaallah besok saya mulai. Nah, besok ada lagi alasan, kayaknya hari ini saya belum bisa, insyaallah besok. Besoknya lagi, ini saya buru-buru ini, macam-macam lah alasan. Besok akhirnya 1 tahun kemudian tidak pernah sholat duha. Padahal hanya butuh berapa? 10 menit. Dan kalau kita sholat duha 10 menit itu sudah apa? Menunaikan sedekahnya setiap apa? Setiap ruas-ruas tulang kita ini yang jumlahnya 360 ruas. Yang kedua, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita konsisten membaca Al-Quran 10 menit dalam 1 hari, ya, itu rata-rata insya Allah kita bisa menyelesaikan 4-5 halaman. Bukan 4-5 juz, bukan. 4-5 halaman. Kalau kita bisa komitmen 5 halaman setiap hari, maka kita bisa khatam Al-Quran itu kurang lebih dalam 120 hari atau sekitar 4 bulan. Ya, 4 bulan. Jadi maksud saya begini, tidak usah kita terlalu idealis mengatakan tidak, saya mau mencontoh para orang-orang soleh, ulama salaf dulu. Katanya ulama salaf itu paling kurang sepekan khatam, tidak usah. Isnyalemu. Ya. Tahu diri. Ya, jangankan sepekan. Siapa di sini yang komitmen dan rutin khatam 1 kali 1 bulan? Ya, semua tersenyum. Ya. Senyum malu-malu. Ya. Kapan kita khatam Al-Quran terakhir? Nah?
bulan Ramadan tahun lalu. Itu pun bagi yang khatam. Itu pun bagi yang khatam. Nah, setelah Ramadan yang lalu selesai, tidak pernah lagi khatam. Ya. Mudah-mudahan kita masih dapat Ramadan tahun ini supaya bisa khatam satu kali lagi. Ya. Jadi daripada artinya memaksakan diri khatam Al-Quran sepekan atau 1 bulan, sudahlah. Saya kira khatam setiap 4 bulan itu sudah cukup bagus untuk kita yang lemah iman ini. Ya, sudah cukup bagus. Kalau bisa komitmen sekali 4 bulan khatam, artinya dalam 1 tahun bisa 3 kali. Ditambah Ramadan 1 kali, bisa 4 kali. Alhamdulillah. Ya. Jangan lupa hadis Nabi SAW yang kita semua sudah tahu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan dari 1 huruf itu. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan 1 kebaikan yang kita dapatkan dari 1 huruf itu, kata Nabi SAW, bi asyarati amsalha, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa baris itu satu halaman? Berapa baris biasanya? 15 ya? Ya? Berapa? 15? 17? Ya, anggaplah 1 baris itu kira-kira ada 30 huruf, kita kalikan berapa baris, kalikan 10, itu yang kita dapatkan 1 halaman. Dan itu kita butuhkan pada yaumul hisab. Kita butuhkan nanti itu pada saat amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal kita butuh pemberat, mungkin ini yang menjadi pemberatnya pada hari kiamat. Jadi 10 menit yang sering kali terbuang dalam hidup kita, kenapa kita tidak ambil 10 menit itu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran? Ya, kalau kita pergi beli makanan, ya, pesan makanan misalnya, biasa berapa lama kita menunggu itu pesan makanan? Hah? Beli apa misalnya? Beli apa itu? Apa yang masuk palet kok? Berapa lama biasa ditunggu itu? Oh, ya lama. Ya? Berapa lama biasa? Setengah jam? Setengah jam. Itu sudah cepat mungkin kalau setengah jam itu. Ya, itu kalau bebeknya belum, kalau bebeknya masih mau dicari lagi, bisa 1 hari. Anggaplah setengah jam atau 20 menit kita menunggu pesanan makanan itu. Kita pakai 10 menit saja, bisa selesai 5 halaman. Tapi kan kita menganggap itu sebagai sebagai waktu yang pendek, dan kita meremehkannya. Karena dia pendek, maka kita meremehkannya. Nah, inilah. Padahal Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan remehkan. Berapa banyak waktu yang terbuang? Kalau kita pergi ke dokter, berapa lama biasa kita menunggu antrian? Ya, yang masuk baru nomor 1, kita nomor 10. Nah, itu. Kalau pergi membayar listrik, ya, pergi ke bank, pergi bayar PDAM, mengantri, berapa banyak? Kalau kita naik mobil, ya, dari Sidrap ke Makassar, mobil sewa, berapa lama? 4 jam. Biar 1 halaman tidak ada yang dibaca, padahal ada 4 jam. Jadi ini yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah zikrullah taala. 10 menit
dalam satu hari kita sisihkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini adalah amalan yang unik. Ya. Berzikir itu adalah amalan yang sangat unik. Uniknya kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan embel-embel seperti zikir ini. Ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira." Jadi berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada itu salatlah kepada Allah dengan salat yang sebanyak-banyaknya, zakatlah dengan zakat yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang mendapatkan embel-embel katsiran selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Ahzab juga ayat 35 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Ya. Orang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan siapkan untuk mereka ampunan dan balasan yang sangat besar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, ahabbul a'mali ilallah an tamuta wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah engkau mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan lisanmu ratbun itu artinya basah, bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara spesifik Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang zikir ini sebagai amalan yang sangat ringan. Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Dua kalimat yang khafifatani 'alal lisan, yang ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, berat, ringan di lisan, di lidah kita ini, tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Subhanallahi wa bihamdi dan subhanallahil azim. 10 menit kita ucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bisa berapa kali? Ya. Mungkin bisa 100. Ya, sekitar 100, ya, tergantung kecepatan. Ya. Mungkin saya pernah angkat satu cerita, ya, di sini tentang tentang seorang hamba yang konsisten mengucapkan zikir ini, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Di kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Manaqib Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam buku yang menceritakan biografi Imam Ahmad. Pada satu ketika, ya, jadi kan zaman itu kan tidak ada YouTube, ya, tidak ada YouTube. Jadi biar ada ulama seterkenal apapun, sepopuler apapun, orang cuma tahu namanya, tapi tidak tahu orangnya. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak YouTube, jadi orang mau tahu, oh ini coba cari di YouTube, siapa tahu ada videonya. Kita bisa lihat, oh begini rupanya ini, syekh ini, atau ustadz ini. Tapi zaman dulu orang tidak tahu, orang cuma kenal ulama besar, ada ulama besar namanya Imam Ahmad, tapi orang tidak tahu wajahnya seperti apa. Jadi satu ketika Imam Ahmad ini
dalam perjalanan ya, di satu tempat, kemudian beliau kemalaman di tempat itu, sehingga beliau terpaksa harus singgah bermalam di sebuah masjid. Begitu beliau akan tidur di masjid itu, tiba-tiba tukang kunci masjid itu menarik beliau, ya, takmirnya, begitulah kurang lebih. Menarik beliau, mengatakan tidak boleh bermalam di sini, tidak boleh tidur di sini, keluar. Padahal ini Imam Ahmad tidak punya keluarga, tidak punya tempat menginap, kasihan. Terpaksa Imam Ahmad keluar di teras masjid itu, dan dia mengatakan mungkin kalau di teras tidak apa-apa, kalau di dalam mungkin memang dilarang, ya. Sama dengan masjid-masjid sekarang itu, masuk masjid dilarang, tidur di karpet deh. Ya. Jadi beliau keluar dan tidur di teras masjid itu. Tapi begitu beliau mau tidur di situ, ditarik lagi oleh tukang kunci masjid itu. Tidak boleh juga di sini. Imam mengatakan kalau begitu saya istirahat di mana? Ya, jadi artinya pertengkaran kecil itu rupanya dilihat oleh seorang penjual roti, pembuat roti yang ada di seberang masjid. Kalau bahasa Arabnya itu khabbaz. Khabbaz itu artinya tukang pembuat roti. Jadi dilihat pembuat roti ini melihat, kenapa ini ada orang kasihan diusir-usir dari masjid ini. Maka dia panggil lah, sini. Malam ini silahkan Anda bermalam di rumah saya. Tapi dia tidak kenal. Dia tidak tahu bahwa itu adalah siapa? Imam Ahmad. Maka ya alhamdulillah Imam Ahmad pun malam itu bermalam di rumah si pembuat roti ini. Dan sepanjang malam, ya kan kalau pembuat roti itu dia kerja memang waktu malam, ya, dia aduk adonan rotinya apa semua. Sepanjang malam Imam Ahmad memperhatikan penjual roti ini. Sepanjang dia mengaduk adonan rotinya itu, dia membaca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Sepanjang malam itu begitu. Lalu Imam Ahmad tertarik Imam Ahmad untuk bertanya pada penjual roti ini, kalau boleh saya tahu sudah berapa lama Anda melakukan ini? Maksudnya mengaduk adonan roti sambil apa? Berzikir. Pembuat roti itu mengatakan, sudah bertahun-tahun lamanya saya kerjakan ini. Sepanjang saya mengerjakan ini, mengaduk adonan roti ini, saya lakukan seperti ini. Lalu Imam Ahmad tanya kepada pembuat roti itu, sepanjang Anda melakukan ini, apa manfaatnya yang Anda rasakan? Apa keberkahannya yang Anda rasakan dari amalan ini? Pembuat roti itu mengatakan, ya, yang saya rasakan adalah bahwa tidak ada satupun permohonan saya kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, kata Imam Ahmad, semuanya. Ya, semuanya kecuali satu, kata pembuat roti itu. Apa itu? Pembuat roti itu mengatakan, saya sudah lama minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya dipertemukan dengan Imam Ahmad, dan sampai hari ini saya belum bertemu. Maka Imam Ahmad bilang apa? Saya Ahmad bin Hanbal, dan memang Allah Subhanahu wa taala seret saya ke sini ini untuk mengabulkan doamu. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Susah? Tidak susah. Berapa banyak 10 menit yang sudah kita lewatkan tanpa mengucapkan kalimat ini. Ya. Maka sekarang mulai kita starter motor, starter mobil, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil. Ya, daripada tinggal bengong,
Ya, bawa motor, ya, tapi ke kanan ke kiri. Ada diskon. Ada ruko dijual. Nah, itu masih mending kalau tidak lihat yang haram, ya. Atau tidak mengeluarkan komentar yang haram. Kan ada orang komentar, besarnya kepalanya itu orang itu, besarnya mulutnya. Artinya ini komentar yang, ya, jangankan membawa pahala, dia justru membawa dosa. Coba daripada kan kita biasa kalau naik kendaraan kan seperti itu. Apa saja bisa jadi bahan komentar. Ya. Nah, daripada seperti itu, coba subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, termasuk zikir, banyak sekali zikir ini sebenarnya. Ya, ini beberapa saja yang kita sebutkan. Termasuk zikir yang harus kita perbanyak dalam keseharian kita ini adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apa? 70 kali dalam sehari, dalam riwayat yang lain dikatakan apa? 100 kali. Nah, beliau sudah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, beruntunglah orang yang nanti pada hari kiamat ketika dibuka catatan amalannya, dia menemukan di dalam catatan amal itu terdapat banyak sekali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan. Sekarang nanti kita pulang dari pengajian ini ke rumah, berapa kali kita bisa istighfar? Ya. Astagfirullah. Ya, tidak usah juga dan itu harus jaga niat juga, karena kalau niatnya tidak ikhlas, rugi. Ya, tidak usah juga berniat mengesankan bahwa kita ini orang yang sangat saleh, tidak usah. Ini antara kita dengan Allah saja. Ya, tidak usah juga sepanjang jalan astagfirullah. Ya, supaya orang lihat, saleh. Tidak usah. Cukup kita dan Allah saja yang dengar itu. Tapi jangan juga dalam hati. Ya, jangan dalam hati, karena kalau dalam hati itu artinya kita tidak mengucapkan. Diucapkan tapi cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mendengar. Nah, yang terakhir, karena saya sudah diberi peringatan, dan saya ingin menutup dengan poin ini, yaitu bahwa setiap kita, ya, kalau yang saya sebutkan tadi itu umumnya adalah amalan-amalan yang sifatnya berputar pada pribadi kita, pada diri kita. Nah, yang poin berikutnya yang terakhir ini, yang juga patut untuk kita pikirkan adalah bagaimana kita melakukan satu amalan yang amalan itu akan menjadi satu jejak kebaikan pada saat kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Nah, itulah yang salah satu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min salat." Kalau manusia itu meninggal dunia, maka seluruh amalannya akan terputus kecuali dari tiga. Salah satu yang disebutkan di dalam hadis itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Jadi sedekah yang jariyah. Jariyah itu apa artinya? Jariyah itu artinya yang terus berjalan. Ya. Yang terus berjalan, terus berputar, dan terus dirasakan apa? Manfaatnya oleh orang banyak. Nah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Ali Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun."
Jadi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan albir. Apa itu albir? Albir itu kebaikan, tetapi dia adalah puncak kebaikan. Itu albir. Jadi kalian tidak akan mendapatkan puncak kebaikan, ya, sampai apa? Di situ Allah tidak mengatakan sampai kalian sholat tahajud, sampai kalian membaca Al-Quran, tidak. Tapi Allah katakan apa? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian apa? Menginfakkan harta yang kalian cintai. Ya. Jadi infak itu bahasa lainnya sebenarnya adalah investasi. Ya. Jadi kalau kita di dunia investasi atau menabung, kita menabung, angkanya akan muncul di buku rekening kita. Tetapi kalau kita bersedekah atau berinfak atau memberikan wakaf, maka angka dari investasi kita itu akan muncul di rekening akhirat kita. Dan kalau sudah bicara tentang rekening akhirat, itu kaedahnya satu. Kaedahnya satu, yang tadi disebutkan dalam surah Ar-Ra'd. Wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Jadi semua kalau bicara akhirat itu, nanti di akhirat itu semuanya adalah sesuatu yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita bayangkan. Kita infak 100 rupiah, tiba-tiba di sana muncul nilainya 1 triliun. Ya. Kan terserah Allah. Allah mau lipat gandakan seberapa banyak, ya kan? Terserah Allah. Ada juga orang berinfak 1 triliun, pas di sana nilainya 0. Ada. Terserah Allah. Tapi poinnya bahwa puncak kebaikan atau kebaikan kita itu tidak akan sempurna sampai kita melakukan, ya, infak ini. Karena infak ini adalah itu tadi, salat manfaatnya untuk kita, zikir manfaatnya untuk kita, tetapi infak ini manfaatnya adalah untuk orang lain. Karena itu coba lihat sahabat-sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Abdurrahman bin Auf. Coba sebutkan itu sahabat-sahabat terbaik Rasulullah sallallahu. Kalau mau ditanya ibadahnya, tidak bisa dibandingkan dengan ibadah kita. Zikirnya tidak bisa dibandingkan dengan zikir kita. Jauh, mereka lebih baik. Tapi meskipun ibadahnya jauh lebih hebat dari kita, itu tidak kemudian membuat mereka merasa cukup. Toh mereka juga akhirnya apa? Memberikan hartanya, menyumbangkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kalau kita baca bagaimana cara para sahabat itu berinfak, itu betul-betul, artinya bahasa saya itu cara berinfaknya laki-laki sejati. Laki-laki yang tidak takut, ya, hartanya habis. Laki-laki yang yakin bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah habis, ya. Rezeki yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah habis gara-gara diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita sudah baca itu di Facebook itu, ya, berita apa? Hotelnya Utsman bin Affan masih ada sampai sekarang. Ya, bayangkan itu. Ya, beliau meninggal kapan? Sudah 14 abad yang lalu. Tapi masih ada hotelnya sampai sekarang. Tapi hotel itu bukan hotel investasi dunia. Hotel itu adalah hotel wakaf yang diinvestasikan untuk akhirat. Jadi bayangkan, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu sudah meninggal belasan abad yang lalu, tetapi rekening pahalanya di akhirat itu terus apa? Terisi dengan wakaf tadi. Ya. Maka jangan ragu dan jangan segan untuk menyisihkan harta kita setiap hari. Ya, saya ingin, ya,
berapa lama waktu dibutuhkan untuk berinfak itu? Sampai 10 menit. Sampai kalau kita ke bank dulu ambil ini ya. Tapi kalau uangnya sudah ada di kantong, ya, atau seperti cara kita biasa, pokoknya sebut saja angka nanti dijemput, misalnya, itu kan tidak sampai 10 menit. Ya. Tidak butuh lama. Dan kita akan terkejut dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di akhir. Mungkin apa yang kita infakkan hari ini menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan beberapa tahun kemudian. Mungkin apa yang kita infakkan hari ini menjadi sebab lahirnya seorang ulama, yang kemudian ulama itu memberi manfaat kepada umat. Mungkin infak yang kita berikan hari ini terselip sedikit untuk membangun satu lembaga pendidikan yang manfaatnya dirasakan sampai bertahun-tahun lamanya. Ya, kita sendiri mungkin sudah lupa bahwa saya pernah infak, saya pernah sedekah 10 tahun yang lalu dengan jumlah sekian. Kita sudah lupa. Tapi tidak ada yang terluput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, inilah beberapa amalan yang mengajak kita semua untuk menyadari betapa bahwa 10 menit dalam kehidupan kita ini adalah waktu yang sangat berharga. 10 menit itu adalah waktu yang sangat bernilai, terutama kalau kita nanti sudah hidup di akhirat. Ya. Kalau kita sudah dihidupkan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kita akan berharap supaya bisa dikembalikan ke dunia ini. Jangankan 10 menit, 1 menit saja dikembalikan ke dunia ini, sekedar untuk sujud 1 kali, sekedar untuk beristighfar 5 kali, kemudian mati lagi. Itu menjadi impian semua orang yang sudah meninggal dunia, itu seperti itu. Ya. Maka di hadapan kita ini mungkin bukan hanya 10 menit. Mungkin masih ada 100 kali 10 menit. Mungkin masih ada 1000 kali 10 menit. Tetapi kalau kita tidak menyadari betapa berharganya nilai 10 menit itu untuk kehidupan akhirat, maka 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit itu akan berlalu begitu saja, seperti 10 menit yang bertahun-tahun yang lalu kita sudah abaikan dan sudah kita lalaikan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyerahkan mic ya di akhir poin yang saya sampaikan ini kepada moderator, ya, untuk membukakan kesempatan atau memberikan jalan kepada kita semua untuk sekali lagi dalam hidup kita melakukan satu kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang, ya, seperti kata Syekh Saleh Al-Munajjid dalam bukunya, utruk atharan qabla rahil. Kebaikan yang membuat kita bisa meninggalkan satu jejak kebaikan sebelum kita meninggalkan dunia ini, yaitu kebaikan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala.